Hari ini kita kembali kepada pembelajaran kita, yaitu dengan judul Ciri-ciri Pertumbuhan Keluarga Tuhan. Nah, seperti biasanya setiap kita belajar agama Kristen dan budi pekerti, kita mulai dengan doa. Nah, sekarang Ibu yang akan memimpin doa. Ibu, anak-anak Ibu semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kami menikmati kasih-Mu, dan juga sekarang kami mau belajar ya Tuhan, terkhusus anak-anak siswa kelas 11. Biarlah kami serahkan pembelajaran ini, Roh Kudus yang berkarya memberikan pengertian, pemahaman supaya anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berbicara mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Tuhan, berarti ada kehidupan ya, yang namanya pertumbuhan seperti pada tanaman. Ada dimulai dari fase biji, kemudian kecambah. Nah, dari kecambahnya sudah ada perubahan, ada akar. Kemudian coba lihat di fase yang ketiga ada daun. Selanjutnya ada kemudian muncul kuncup bunga. Yang tahap yang kelima ada bunga yang sempurna. Ini adalah tanaman bunga. Tapi kalau dia buah-buahan mungkin dia sudah menghasilkan buah-buah. Artinya mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ada terjadi perubahan. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Karena kalau dia tidak mengalami perubahan, dimulai dari akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, berarti itu namanya tidak bertumbuh. Bisa saja benih itu adalah benih yang mati, tidak ada fungsinya. Nah, kita sekarang belajar tentang pertumbuhan keluarga Kristen, ya. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Berarti kalau dikatakan bertumbuh sebagai keluarga Tuhan, yaitu keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus, yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, maksudnya Dia itu Kristus, bahkan lebih mengasihi Tuhan, dan bukan hanya mengasihi dan mengenali, tetapi juga menaati semua apa yang diperintahkan Tuhan, semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan bertumbuh ini sebagai keluarga Kristen, kita benar-benar ada di dalam Kristus. Di mana ketika kita ada di dalam Kristus, itu artinya kita sudah memiliki hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Ini bisa kita miliki ketika kita sudah benar-benar menerima karya Kristus di dalam hidup kita. Kemudian kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja yang telah mati berkorban bagi kita, sehingga kita yang berdosa, kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan, sehingga kita menjadi anaknya. Artinya sudah ada terlebih dahulu hubungan itu. Itu adalah dasar daripada pertumbuhan. Kita mempunyai hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan kita, yaitu di dalam Kristus. Nah, ketika kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan Kristus, maka kita memiliki hubungan yang akrab. Di dalam hubungan itu, kita dibawa untuk semakin mengenali Dia. Ketika kita semakin mengenali Dia, maka kita semakin tumbuh, ada benih-benih cinta, benih kasih di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, akan sulitlah kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita katakan kita mengasihi Tuhan. Mengasihi artinya bukan hanya sekedar di bibir, tetapi mengasihi adalah melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan kita yang kita kasih itu, yaitu dengan
menaati semua firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita. Jadi keluarga yang benar-benar bertumbuh itu adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Karena apa? Tuhan itu punya tujuan, punya visi, punya maksud di dalam keluarga-keluarga yang diciptakannya di bumi ini. Keluargalah yang menjadi lembaga terutama yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan, supaya melalui keluarga-keluarga Kristen, maka visi Tuhan boleh disebarkan di tengah-tengah muka bumi ini. Oleh karena itulah, supaya setiap lembaga kecil keluarga Kristen yang paling utama di muka bumi ini dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang ada kehidupan. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa pertumbuhan itu ada kehidupan, ada perubahan, yaitu dimulai dari seperti tanaman, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berbuah di mana? Ketika kita ada di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri daripada pertumbuhan keluarga Kristen, yaitu keluarga kita. Coba kita lihat ya, ketika kita membahas ya, mempelajari satu persatu tahap-tahap daripada ciri-ciri pertumbuhan keluarga Tuhan ini, apakah ada ini sudah menjadi bagian di tengah-tengah keluarga kita? Itu makanya ini kita pelajari. Kalian pelajari sebagai bagian daripada keluarga Kristen yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kalian ya. Yang pertama, tahap yang pertama ataupun fase yang pertama di dalam pertumbuhan itu adalah berakar. Seperti ada tanaman yang kamu lihat di sini, berakar itu di mana biji itu ditanam di dalam tanah, lalu sesuai dengan waktunya ada terjadi kehidupan, ada akar. Akar itu adalah sebagai bagian daripada tanaman untuk membuat pohon itu nantinya bisa berdiri kuat dan mengalami pertumbuhan, dan yang menghubungkan pokoknya dengan tanah, di mana dari akar ini akan menyerap setiap makanan-makanan, air, unsur hara yang dibutuhkan oleh batang pohon itu, dan akan dialirkan kepada setiap ranting-ranting dan daun-daun. Dengan demikian pohon itu akan bertumbuh sehat, kuat, kemudian pada waktunya akan menghasilkan buah. Nah, yang pertama dimulai dari berakar. Berakar pada tanam-tanaman itu bisa kita lihat ya, seperti di gambar ini ada ya akar-akar halus yang sudah menancap ke tanah. Tetapi kalau yang berakar di dalam keluarga Kristen, apa maksudnya? Lihat yang pertama, keluarga yang berakar itu adalah keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai pondasi di dalam kehidupan keluarga. Jadi yang menjadi dasar di dalam membangun keluarga Kristen itu adalah yaitu Kristus. Kristus seperti bangunan rumah yang menjadi pondasinya itu kan harus batu supaya bisa kuat, rumah itu tidak roboh ketika ada badai. Nah, supaya keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang kuat, tidak mudah hancur oleh karena keadaan, kesulitan, bagian ekonomi atau hubungan bapak dan mama, bahkan juga hubungan dengan sesama, maka keluarga itu harus menjadikan Kristus sebagai dasar, fondasi yang kuat di tengah-tengah keluarga. Artinya keluarga itu sudah benar-benar menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadikan Kristus menjadi yang terutama di tengah-tengah keluarga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berakar itu artinya adalah membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Jadi di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu adalah pemimpin itu adalah bapak, ya. Memang bapak yang memimpin di dalam keluarga. Tetapi di atas bapak, di atas semua lembaga keluarga,
ada satu yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Keluarga yang menjadikan Kristus menjadi kepala keluarga, keluarga ini benar-benar bertanya kepada pemimpinnya, benar-benar taat kepada pemimpinnya. Kalau mau taat berarti harus tahu apa yang menjadi kehendak, keinginan kepalanya, sehingga dia bisa mampu untuk melakukan itu. Kalau kepala katakan keluarga adalah keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni. Nah, keluarga yang menjadikan Kristus menjadi kepala keluarga, berarti memang keluarga itu memang harus saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak ada menyimpan akar kepahitan, kebencian, iri hati di tengah-tengah keluarga. Baik kepada kalian, kepada kakak, kepada adik, kepada abang, kepada mama, bapak. Kalau terjadi perselisihan tidak menyimpan kemarahan dan kebencian itu. Karena kita punya kepala yaitu Kristus yang menghendaki supaya anggota-anggota keluarga itu untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Itulah yang dikatakan bahwa Kristus menjadi kepala keluarga. Lalu yang ketiga, berakar artinya menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, apa yang menjadi tempat tinggal keluarga? Tempat tinggal keluarga kita kan adalah rumah, itu adalah bangunan fisik. Tetapi yang menjadi tempat yang sebenarnya secara rohani, yang menjadi bangunan secara rohani tempat keluarga Kristen adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika kita menjadikan firman yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, berarti kita memang benar-benar berakar di dalam Kristus. Benar-benar kita menyerap segala yang baik, segala yang murni, segala yang mulia dari surga, itu akan terus kita serap di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar kuat di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, berakar artinya menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Nah, berakar itu ketika kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita punya pengalaman-pengalaman. Ya, sama dengan antara bapak dengan anak di dalam keluarga, atau antara sahabat dengan sahabat, pasti punya pengalaman di dalam hubungan itu. Ya, tentunya pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi itu adalah hasil daripada akar kita yang tertancap kepada Tuhan. Nah, sama seperti para leluhur-leluhur di dalam Alkitab, ya, bapak leluhur kita seperti Abraham, Musa, ya, mereka punya pengalaman-pengalaman di mana mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya. Ada tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, dan itu harus mereka saksikan, mereka ajarkan turun-temurun kepada anggota keluarganya. Karena zaman dulu perjanjian lama belum ada Alkitab, ya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab untuk tahu apa itu tentang hukum Taurat. Lalu mereka bertanggung jawab berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anaknya, anak-anak kepada anak selanjutnya. Sehingga anak-anaknya terus tahu, mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Jadi kalau dikatakan berakar di dalam Kristus, berarti kita punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu akan kita bagikan kepada anggota-anggota keluarga. Mama, bapak menyampaikan pengalamannya, hubungannya secara pribadi dengan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, dan itu diceritakan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya menyerap, mengetahui tentang kasihnya Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, itulah arti berakar, ya. Lalu fase yang kedua yaitu bertumbuh. Kalau sudah punya akar, berarti sudah punya akses, ya, untuk membuat pohon yang hidup ini bisa bertumbuh, yaitu melalui akar tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam keluarga Kristen? Yang pertama kita lihat, ya, mempelajari firman Tuhan. Tidak mungkin kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak pelajari. Banyak keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Kristen
mereka mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena mereka mempelajari firman Tuhan. Ketika mereka mempelajari firman Tuhan, mereka mendengarkan suara Tuhan. Suara itulah yang mereka dengarkan dan yang mereka renungkan, mereka terima dan mereka tanamkan, mereka buka di dalam hati mereka, sehingga firman itu tersimpan di dalam pikiran, tersimpan di dalam hati. Firman itu dengan pekerjaan Roh Kudus hari demi hari akan memperbaharui pola pikir yang rusak. Karena ketika kita menjadi manusia yang berdosa, banyak sekali pola pikir yang rusak di dalam pikiran kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita hidup mengandalkan kekuatan kita hidup berjalan dengan kepintaran kita, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Tetapi keluarga Kristen, anggota-anggota keluarganya akan cinta akan firman, sehingga akan dipelajari firman Tuhan itu. Ya, yang kedua, bertumbuh artinya memperkatakan firman Tuhan. Nah, setelah kita pelajari firman itu, kita simpan di dalam hati kita, maka yang perlu adalah memperkatakan, ya. Di dalam kitab Yesua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, ya. Kita renungkan, ya, di poin A, lalu kita perkatakan siang dan malam, bukan sekali sebulan, bukan sekali seminggu, tetapi siang dan malam. Di dalam satu hari itu, terus di dalam malam itu kita memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman itu adalah sabda yang hidup, roh yang hidup, yang kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan mengubah seluruh konsep-konsep kita, mengubah kehidupan kita, mengubah keadaan keluarga kita yang buruk-buruk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh artinya melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi, bukan hanya mempelajari, bukan hanya memperkatakan, tetapi disempurnakan dengan melakukan. Jadi harus ada praktek firman Tuhan. Kalau hanya di dalam pikiran, di dalam otak, itu hanya sekedar tahu saja. Itu seperti orang Farisi, orang fasik. Orang fasik itu tahu firman Tuhan tetapi tidak melaksanakan. Mereka diumpamakan Tuhan Yesus seperti kuburan yang dilabur dengan pasir putih, indah kelihatan semuanya, tetapi di dalam adalah mayat, bangkai yang bau, ya. Tetapi orang-orang yang benar-benar cinta akan firman, keluarga Kristen yang bertumbuh, yaitu melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, bukan dengan paksaan, bukan karena takut dihukum Tuhan, tetapi karena dasar dorongan cinta kepada firman, cinta kepada Tuhan, sehingga kita suka dan benar-benar mau untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, kalau kita memang didasari oleh karena cinta Tuhan, cinta firman, maka akan ringan dan mudah kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tetapi kalau hanya karena kewajiban dan paksaan untuk melakukan firman, akan sulitlah kita untuk mengerjakan itu di dalam hidup kita. Sama seperti kalian, ya, murid-murid, mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai anak didik, ya, di dalam masa-masa corona ini, belajar secara dalam jaringan, yaitu daring. Memang kita tidak berhadapan muka dengan muka secara langsung seperti waktu keadaan normal, tetapi saat ini, sekalipun di dalam keadaan yang terbatas ini, kalau kalian benar-benar mencintai Tuhan, mencintai firman, kalian akan mengerjakan tanggung jawab kalian di dalam kehidupan kalian, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut nilai tidak ada, tetapi karena benar-benar kalian mencintai Tuhan, kalian bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah salah satu contoh melakukan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, fase yang ketiga yaitu berbuah. Nah, inilah ciri-ciri yang terakhir daripada pertumbuhan keluarga Kristen. Setelah tanaman itu punya akar, lalu menjadi bertumbuh, menjadi menghasilkan daun, kemudian dengan waktunya akan menghasilkan ranting-ranting, kemudian akan menghasilkan buah. Jadi sudah terjadi perubahan.
Apa yang dimaksud dengan berbuah di tengah-tengah keluarga Kristen? Coba lihat di sini di foto ini ada keluarga, ada bapak, ada mama, ada anaknya 2 orang. Di sini menggambarkan keluarga yang sehati, keluarga yang bergandengan tangan, keluarga yang didasari oleh firman Tuhan. Mereka suka beribadah dengan sukacita, bukan secara paksaan, sehingga ada kasih di dalam diri mereka. Jadi berbuah artinya yang pertama adalah mencerminkan kasih. Kasih yang paling utama kita cerminkan kepada Tuhan, lalu kepada sesama. Mencerminkan, mewujudkan, menunjukkan, menampilkan, artinya ada mengalir kasih dari dalam diri kita ini. Karena kita sudah berakar kepada Kristus, karena kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, berakar dengan Kristus, maka karakter Tuhan itu akan terus dialirkan kepada kita, itu secara otomatis. Ketika kita berakar dalam Kristus, akan mudah kita untuk mengampuni, akan mudah kita untuk melakukan buah roh. Karena apa? Karena ada kita cerminkan kasih yang kita cerminkan itu, yang kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari, itu adalah kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita benar-benar sudah punya kasih kepada Tuhan, maka kita adalah keluarga-keluarga yang takut melakukan dosa. Dosa itu bukanlah sesuatu yang nikmat lagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, seperti kalian, apa dosa-dosa yang sering kalian nikmati? Ya, malas-malas, nonton game, nonton film porno dengan segala macam cakap kotor, membuang waktu, ya, gosip bagi anak-anak remaja wanita. Itu tidak lagi menjadi bagian anggota keluarga Kristen. Karena apa? Karena kita adalah milik Kristus. Ada karakter Kristus itu mengalir dan keluar, mengalir dari dalam hidup kita. Itu namanya buah. Bukan hanya kasih, tetapi buah roh itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Wajah orang yang berbuah tidak lagi tertekan di dalam kesedihan, stres, ya, tetapi tetap bersukacita. Ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, semua itu, ya. Hidup dalam firman Tuhan akan terus mengalir di dalam hidup kita. Ada sopan santun, sehingga kita menjadi orang yang dikasihi, disayangi oleh sesama, terlebih-lebih disayangi oleh Tuhan. Itu yang pertama, arti daripada berbuah. Yang kedua, arti berbuah itu adalah penerimaan, komitmen kita di dalam anggota keluarga kita untuk saling mengasihi. Bapak memiliki komitmen untuk mengasihi mama, demikian juga mama dengan bapak dengan segala kekurangan dan keberadaan. Demikian juga orang tua kepada anak, benar-benar punya penerimaan dan komitmen untuk mengasihi anak. Dan demikian juga anak seperti kalian, punya penerimaan, komitmen untuk saling mengasihi orang tua kalian, mengasihi abang, kakak, dan adik-adik kalian. Kalian mengasihi bukan karena sesuatu yang kalian dapatkan yang baik, karena banyak orang yang seperti itu. Misalnya, saya mengasihi si Anu karena saya diberikan barang-barang yang berharga, saya banyak ditolong. Bukan itu arti daripada mengasihi di dalam berbuah di dalam Kristus. Tetapi mengasihi adalah sekalipun kita tidak dikasihi seseorang, mungkin ada suatu saat ada clash, ya, atau gesekan, ya kita tetap harus berkomitmen untuk saling mengasihi. Dengan demikian, keluarga Kristen menjadi keluarga yang utuh. Ada mungkin perbedaan pendapat, ada pemikiran yang berbeda, ada karakter yang berbeda, tetapi karena ada komitmen saling mengasihi, maka keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang utuh dan kokoh untuk terus mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, arti daripada berbuah yaitu pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Di tengah-tengah semua anggota keluarga pasti punya kelebihan, punya bakat, ya. Masing-masing semua diberikan Tuhan secara gratis dan unik. Itulah yang dikatakan dengan karunia Tuhan, ya. Jadi ketika keluarga Kristen ini benar-benar berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, maka anggota-anggota keluarga di dalam keluarga Kristen
akan benar-benar saling mengukuhkan, saling meneguhkan, saling mendorong, ya, kelebihan bakat yang satu dengan yang lain, sehingga keluarga ini akan benar-benar maksimal untuk mengembangkan bakat kelebihan masing-masing, dipergunakan itu untuk membangun pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah keluarga. Sehingga dengan demikian keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang benar-benar kuat, keluarga yang benar-benar menghasilkan yang benar, yang baik, keluarga yang menjadi panutan, keluarga yang menjadi berkat bagi sesama, sehingga benar-benarlah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, visinya Tuhan tergenapi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen, terlebih keluarga-keluarga kita semua di sini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita terkhusus mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Kristen. Nah, ingat yang menjadi rangkumannya, yang menjadi ciri-ciri pertumbuhan keluarga Kristen yang pertama, berakar, artinya bahwa kalian sebagai anak-anak Tuhan harus berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh, yaitu benar-benar bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan Kristus. Yang ketiga, berbuah. Berbuah yaitu menghasilkan kasih kepada Tuhan. Ada pencerminan kasih, ada komitmen dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Bye-bye.